Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilia Wahyuni Tias dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Langsung saja, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis, segi kuantitas sanad dan kualitas sanadnya. Dari segi kuantitas sanad, terdiri dari mutawatir, masyhur, aziz, dan gharib. Mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya. Hadis mutawatir ini memiliki syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah 1. Hadis yang diriwayatkan harus melalui tanggapan panca indera, khususnya indera penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, kualitas rawi sampai pada jumlah yang menurut adat mustahil mereka mufakat berdusta. Yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah rawi di awal dan tengah tabaqatnya. Hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mutawatir lafzi, adalah hadis yang mutawatir dalam hal lafaz dan maknanya. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, ialah hadis yang berbeda bunyi lafadznya dan beberapa jalur periwayatannya, tetapi mempunyai kesamaan dalam hal makna, isinya mengandung satu hal, satu sifat, atau satu perbuatan. Yang kedua ialah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang atau lebih, namun belum mencapai mutawatir. Berdasarkan popularitasnya, hadis masyhur terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah hadis yang masyhur di kalangan ahli hadis saja. Yang kedua, hadis yang masyhur di kalangan ulama serta masyarakat umum. Yang ketiga, hadis yang masyhur di kalangan fuqaha. Yang keempat, hadis yang masyhur di kalangan ulama usul fikih. Yang kelima, hadis yang masyhur di kalangan ulama ahli bahasa. Yang keenam, hadis yang masyhur di kalangan ahli pendidikan. Yang ketujuh, hadis yang masyhur di kalangan masyarakat umum. Yang ketiga ialah hadis aziz, hadis yang diriwayatkan minimal oleh 2 orang perawi pada setiap tabaqat dan sanadnya. Yang keempat adalah hadis gharib, adalah hadis yang diriwayatkan 1 orang perawi di salah satu tabaqat sanadnya, meskipun di tabaqat yang lain ada lebih dari 1. Selanjutnya adalah klasifikasi hadis dari segi kualitas sanad. Yang pertama yaitu sahih. Hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya, perawinya adil dan dhabit, serta tidak ada syadz dan ilat di dalamnya. Hadis sahih ini terdapat 5 kriteria, yaitu yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, seluruh periwayatan dalam hadis bersifat adil. Yang ketiga, seluruh periwayatan dalam hadis bersifat dhabit. Yang keempat, sanad dan matan hadis terhindar dari syadz. Yang kelima, sanad dan matan hadis itu terhindar dari ilat. Yang kedua ialah hadis hasan. Hadis hasan ialah sama seperti sahih, namun lebih rendah kedhabitannya. Yang ketiga ialah hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat hadis sahih atau hadis hasan. Maksudnya hadis ini ialah tergolong hadis yang lemah. Ini adalah contoh klasifikasi hadis dari segi kuantitas sanad dan kualitas sanadnya. Innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimat takhad dan nasa ru'usan juhala
fasu'ilu fa'uftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis riwayat Abdullah bin Amr dari kitab Sahih Bukhari halaman atau nomor 100. Dari segi kuantitas sanadnya, hadis di atas tersebut termasuk dalam kategori hadis mutawatir. Sedangkan dari segi kualitas sanadnya, hadis di atas tergolong dalam hadis sahih. Hadis di atas menjelaskan bahwa Tuhan menjadikan ilmu sebagai mercusuar dan petunjuk menuju jalannya. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia akan tersesat. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah tidak menghilangkan ilmu dari manusia dengan cara menghilangkannya dari para ulama dan mengeluarkannya dari dada mereka, melainkan Dia menghilangkan ilmu dengan tercabutnya para ulama dan meninggalnya mereka. Maka hilangnya ilmu pengetahuan sehingga di antara mereka yang masih tinggal tidak ada yang menggantikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan kapan saja hinggalah seorang ilmuwan, ia pergi dengan segala ilmu yang dimilikinya, dan orang-orang yang berilmu sejati meninggal. Orang-orang bodoh akan mencapai posisi ilmiah yang tidak pantas mereka dapatkan tentang mengajar, memberi fatwa, dan sejenisnya. Dan orang-orang menjadikan ulama di antara mereka yang bertanya, dan mereka mengeluarkan fatwa tanpa sepengetahuan ketidaktahuan mereka. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang mubah. Maka mereka sendirilah yang akan tersesat darinya kebenaran dan menyesatkan orang-orang yang mengikuti mereka dan mengambil fatwa mereka dari masyarakat umum. Dalam hadis ini, anjuran untuk belajar dan menghafal ilmu. Isi dari hadis tersebut ialah peringatan terhadap kepemimpinan orang-orang jahil dan peringatan kepada penguasa agar tidak mengangkat orang-orang jahiliyah pada jabatan-jabatan agama. Di dalamnya fatwa ialah kepemimpinan yang sejati dan mereka yang menawarkannya tanpa pengetahuan akan terkutuk. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.